Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di channel Kosanjay. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang mungkin saja saya alami. Jangan lupa support channel ini. Terus biar makin berkembang. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Raka, seorang jurnalis muda, tiba di desa Cihuni untuk menyelidiki cerita-cerita misterius tentang desa gaib yang konon hanya bisa ditemukan oleh orang-orang tertentu. Menurut warga lokal, ada sebuah jalan setapak tersembunyi di tengah hutan pinus yang hanya bisa terlihat saat malam Jumat Kliwon, dan hanya mereka yang dipanggil yang bisa menemukannya. Raka menginap di rumah Pak Mulyadi, seorang mantan kepala desa yang dikenal pendiam, tapi memiliki banyak cerita aneh tentang wilayah itu. Di malam pertama, Raka mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, padahal desa itu sepi dan tak ada acara apapun. Pak Mulyadi memperingatkannya agar tidak mengikuti suara itu. Namun, rasa penasaran Raka lebih besar daripada ketakutannya. Malam berikutnya, berbekal kamera dan senter, ia menyusuri hutan pinus saat malam mulai gelap. Tiba-tiba, di antara kabut tipis dan pohon-pohon tinggi, muncul jalan setapak dari batuan basah yang sebelumnya tak ada. Raka mengikutinya. Semakin dalam ia berjalan, suara gamelan semakin jelas. Di ujung jalan, berdiri sebuah gapura tua berlumut, penuh ukiran aneh yang tak dikenalnya. Saat ia hendak memotret, bayangannya menghilang dari layar kamera, tapi tubuhnya tetap ada. Raka melangkah melewati gerbang itu, dan semua suara langsung hilang. Tak ada lagi suara binatang malam, angin, bahkan detak jantungnya terasa hening. Di depannya tampak sebuah desa yang bersinar temaram, seolah hidup di antara dua dunia. Namun saat ia menoleh ke belakang, jalan yang tadi dilalui sudah menghilang. Ia terjebak dan belum menyadari bahwa desa itu bukan untuk orang biasa. Raka berdiri terpaku di depan desa misterius yang tampak asing namun hidup. Rumah-rumah panggung berjajar rapi dengan cahaya temaram dari pelita tua. Tak ada suara, tapi ia melihat bayangan orang-orang yang berkegiatan seperti biasa. Ada yang menumbuk padi, ada yang menenun, bahkan anak-anak berlarian, semua tanpa suara, seakan mereka hidup dalam dimensi bisu. Raka mencoba menyapa seorang wanita tua di pinggir jalan, namun wanita itu hanya menatap kosong tanpa berkedip. Ketika ia menyentuh bahunya, wanita itu menguap menjadi kabut hitam, lalu kembali terbentuk beberapa meter di belakangnya, mengulangi gerakannya seperti robot. Ketakutan mulai menyelinap, tapi saat hendak berbalik arah, seorang pria muda berpakaian kuno muncul. Wajahnya pucat, tapi suaranya terdengar jelas. Namanya Jaya. "Aku juga pendatang sepertimu," kata Jaya. "Dulu aku datang ke sini tahun 1987. Tapi di sini, waktu tak berjalan seperti di luar sana." Raka terkejut. Bagaimana mungkin dia tetap muda? Jaya memperingatkan Raka, desa ini tak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ada ritual yang harus dijalani, dan jika ia gagal, ia akan menjadi bagian dari desa selamanya, hidup dalam ulang waktu tanpa suara, seperti penduduk lain. Tiba-tiba suara gamelan kembali terdengar, lebih keras dan cepat, seolah menandakan sesuatu akan dimulai. Jaya menatap langit malam yang berubah warna. Waktunya dimulai, mereka akan mencarimu sekarang. Dan dari ujung desa, sosok-sosok hitam mulai muncul, tanpa wajah, tapi dengan langkah berat menuju Raka. Raka dan Jaya berlari menembus jalanan desa yang perlahan berubah bentuk. Rumah-rumah bergeser, tanah merekah, dan bayangan hitam terus mengikuti mereka, tak pernah menyentuh tanah. Suara gamelan kini terdengar kacau, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang tak paham nada. Mereka bersembunyi di sebuah gubuk tua di pinggir sawah. Di dalamnya terdapat simbol-simbol kuno yang ditulis dengan darah kering di dinding bambu. Jaya menjelaskan bahwa ritual penolakan hanya bisa dilakukan oleh pendatang baru, dan hanya sekali. Jika gagal, Raka akan menjadi penghuni desa selamanya.
Jaya menunjukkan sebuah naskah tua berisi mantra yang harus dibaca saat bulan menyentuh puncak gerbang, momen langka yang hanya terjadi satu kali dalam satu siklus desa, setiap 7 malam gaib. Namun sebelum itu, Raka harus mengambil lilin pusaka dari balai desa yang dijaga oleh penunggu, makhluk yang dulunya manusia tapi memilih menjadi pelindung desa dengan menukar jiwa mereka. Dengan ragu, Raka menyusup ke balai desa. Di dalamnya ia menemukan lilin itu panjang, hitam, dengan sumbu berwarna merah darah. Tapi saat hendak mengambilnya, penunggu bangkit. Tubuhnya besar, dibalut kain kafan hitam, dan kepalanya terus berputar perlahan tanpa leher. Raka hampir tertangkap, namun Jaya datang mengalihkan perhatian penunggu. Saat berhasil keluar, Jaya tak bersamanya. "Pergilah," kata Jaya dari balik pintu yang mulai terkunci sendiri. "Kau masih bisa bebas, aku tidak." Raka kini sendirian, membawa lilin pusaka, mantra, dan satu kesempatan. Namun ia tak tahu bahwa desa sedang mengubah dirinya, perlahan menarik ingatannya, hingga ia mulai lupa siapa dirinya dan kenapa ia datang ke sana. Malam ketujuh Raka duduk di tengah gubuk tua. Lilin pusaka menyala dengan api biru kehijauan. Hari-harinya di desa mulai kabur di ingatannya. Ia lupa nama ibunya, lupa apa pekerjaannya, bahkan mulai merasa bahwa ia selalu tinggal di desa itu. Tapi setiap kali nyala lilin menyala, sebagian ingatannya kembali. Dalam satu kilas balik, ia melihat wajah Jaya. Sekarang samar-samar dan ada suara yang memperingatannya. Jangan percaya pada malam ketujuh. Mereka akan memanipulasi segalanya. Kini malam ketujuh tiba. Bulan penuh berdiri tepat di atas gerbang tua, dan suara gamelan terdengar pelan namun memilukan. Warga desa mulai berdatangan ke alun-alun. Mereka menari tanpa ekspresi, seperti terikat oleh kekuatan yang tak bisa ditolak. Mereka membawa topeng kayu dan memakainya satu persatu, hingga wajah mereka tak lagi dikenali. Raka maju ke tengah alun-alun, membawa lilin pusaka dan naskah mantra. Tapi saat hendak membacanya, suara lembut menghentikannya. "Kalau kau bacakan itu, semua yang di sini akan lenyap," kata seorang perempuan muda, berwajah lembut, tak seperti warga desa lain. Namanya Melati, dan dia mengaku telah tinggal di desa itu selama puluhan tahun, tapi berbeda. Ia masih punya kesadaran. Melati berkata bahwa dirinya adalah anak dari seseorang yang dulu gagal keluar, dan kini setengah dirinya milik desa, setengahnya lagi terperangkap dalam kesadaran abadi. Ia menawarkan pilihan kepada Raka. Gunakan lilin untuk membakar naskah mantra, dan ia bisa hidup bersama Melati selamanya, tak akan menua dan tak akan mati di desa yang damai ini, atau membaca mantranya dan menghancurkan desa, membuat semua yang ada di dalamnya, termasuk Melati dan Jaya, hilang selamanya. Raka mulai bimbang. Api lilin bergoyang dan waktu terus berjalan. Namun saat Raka menatap mata Melati, ia melihat pantulan wajahnya sendiri, tanpa mata dan tanpa mulut. Sesuatu dalam dirinya mulai retak. Lilin pusaka di tangan Raka kini bergetar, apinya berubah menjadi merah darah. Di sekelilingnya, para warga bertopeng menari semakin cepat. Langkah mereka seperti gema dari zaman yang tak terjamah waktu. Melati masih berdiri di depannya, menawarkan keabadian dalam ilusi desa yang tak pernah mati. Namun dalam kegaduhan itu, suara lain muncul, lembut tapi jelas. "Jangan lupakan siapa kamu." Itu suara Jaya, entah dari mana datangnya. Raka kembali melihat kilasan wajah ibunya, ruang kerja lamanya, dan kenangan kecil yang coba dicuri desa darinya. Kesadarannya kembali. Dengan tangan gemetar, Raka membacakan mantra dari naskah tua. Saat kata terakhir terucap, api lilin membesar dan menerangi seluruh desa. Satu persatu, warga desa, termasuk Melati, berhenti menari. Mereka menatap Raka dengan wajah tanpa ekspresi, sebelum tubuh mereka mulai pecah menjadi serpihan debu cahaya. Langit desa retak seperti kaca, dan tanah berguncang hebat.
Melati memohon kepada Raka sambil air matanya mengalir, berbeda dari sebelumnya. Kalau kau hancurkan desa ini, aku tak akan pernah lahir. Raka hanya menunduk. Aku harus kembali. Ini bukan tempatku. Desa runtuh. Gapura tua kembali terlihat, cahaya dari dunia nyata menyinarinya. Raka melangkah keluar dan semua lenyap. Beberapa waktu kemudian, Raka terbangun di rumah Pak Mulyadi dengan tubuh lemas dan pakaian kotor. Kamera dan tasnya utuh, tapi waktu telah berlalu 7 hari sejak malam ia hilang. Ia tak ingat banyak, hanya suara gamelan, mata Melati, dan kalimat Jaya. Namun ketika membuka kamera, ia menemukan satu foto yang tak pernah ia ambil. Foto dirinya berdiri di tengah alun-alun desa dengan warga bertopeng di sekelilingnya dan Melati di sisinya. Tepat di belakang mereka ada Jaya, tersenyum samar. Kalau mau updatean terbaru dan seputar horor animasi, like and subscribe ya channel ini. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya.